Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempersembahkan drama tradisional yang berjudul Nyi Roro Kidul. Di sini nama saya Dewi Santi, saya sebagai narator. Saya Sifat Nur Anissa berperan sebagai penari dan jin air. Saya Kayla Laura Dewi berperan sebagai penari dan tabib Malaysia. Saya Victorani berperan sebagai penari Gendaya 1. Saya Nurfadini berperan sebagai Dayang 2. Saya Dewi Aisyah berperan sebagai tabib dari India. Saya Jana berperan sebagai Dewi Mutiara. Saya Novidia Dwi Sinasari, saya berperan sebagai Hindu Ringin. Saya juga Mas yang berperan sebagai Ratu Dewi. Saya Ahmad berperan sebagai Dasar Bukti Wangi. Saya Ega Ahmad Wahid berperan sebagai Pangeran Andika. Saya Umar Al-Fatih berperan sebagai dukun. Saya Limudori berperan sebagai tabib dari Arab. Selamat menyaksikan. Di suatu masa, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Munipan. Raja tersebut
bersama istrinya. Setelah mendengar pembicaraan, Dewi Mutiara berniat jahat untuk membunuh Ratu Dewi Kartika agar Dewi Mutiara dapat menikah dengan Raja Mudiwani dan dapat menggantikan posisi Ratu Dewi Kartika. Ada apa kamu di sini? Ini kesempatanku untuk meracuni ratu. Setelah Dewi Mutiara selesai membuat minuman untuk Ratu Dewi Kartika, Dewi Mutiara masukkan lagi ke dalam minuman Ratu Dewi Kartika. Lalu Ratu Dewi Kartika meminumnya, dan tiba-tiba dia merasakan reaksi ratunya. Akhirnya nyawanya tidak terselamatkan. Dewi Srengenge dan Raja Mudiwani mendengar teriakan Ratu Dewi Kartika. Mereka berlari menuju Ratu Dewi Kartika yang sudah terdesak tak bernyawa. Istriku, bangun istriku. Ibu, bangun ibu, bangun. Lalu Dewi Mutiara datang menghampiri Dewi Srengenge dan Raja Mudiwani. Dewi Mutiara, bela istriku. Dewi Mutiara, apa yang kau lakukan pada ibuku? Demi apapun, aku tidak melakukan apapun pada Ratu Dewi Kartika. Beberapa tahun kemudian, Dewi Mutiara dan Raja Mudiwani menikah, dan mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Raja Pangeran Andika. Ma, kenapa Dewi kecil bisa pada Dewi ini? Lalu Ma, Dewi Kartika sekarang. Ma, aku sudah ingin saya kepada Dedi, seperti Dedi menyayangi Dewi Kartika. Lalu, Pangeran Raja Andika pergi mandi ke sungai. Karena Dewi Mutiara ingin Pangeran Andika menjadi penerus suaminya, Dewi Mutiara berniat untuk membuat Dewi Srengenge menjadi penyakitan agar dia diusir dari istana dan anaknya tidak memiliki pesaing untuk menjadi penerus suaminya.
membuat Dewi Srengenge sulap. Ayahku, cepat mari. Ada apa aku? Pergilah ke bukit. Menuju pohon berlebar di sini. Tapi aku, Jaga tenaga, pergi cepat. baik aku. Setelah para daya sampai di tempat dukun tersebut, dukun itu sudah mengetahui niatnya. Saya sudah tahu tujuan kamu datang ke sini. Tapi kan saya belum bicara. Itu karena Putri Hebat. Kamu diutus Ratu untuk membuat Dewi Srengenge sunan kan? Ya tepat, dan sudah cepat lakukan. Baik, tapi saya minta waktunya sampai Dewi Srengenge bangun dari tidurnya besok hari. Oke, akan saya tunggu. Keesokan paginya, Dewi Srengenge bangun dan langsung berteriak, "Ah, tidak!" Lalu Raja Mundingwangi datang menghampiri Dewi Srengenge. Ada apa anakku? Berapa dia tubuhmu? Aku tidak tahu, Ayah. Kalau begitu, ayah datang dari Kalisok. Ayah cepat pergikan. Habib, Lalu, tabib dari Malaysia pun datang. Saya coba sembuhkan penyakit ini. Ayah cepat sembuhkan. Mau tenaga saya nggak bisa sembuhkan penyakit ini. Ayah gimana ini? tenang saja nak. Ayah maksudnya berdiri. Setelah beberapa jam akhirnya, tabib dari India pun datang. Penyakit ini sudah disembuhkan. Saya cepat sembuhkan. Agak, penyakit apa ini? Saya tidak bisa menyembuhkannya. Gimana ini ya? Kalau begitu, ayah akan bagi menjadi Arab. Keesokan paginya, tabib dari Arab pun datang. Sakit apa itu? Sudah banyak. Tapi anak kan belum. Ayo cepat sembuhkan. Kamu saya tersabar. Sakit apa itu? Sampai Gimana ini ya? Setelah mereka tahu bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, Dewi Mutiara menyuruh Raja Mundingwangi untuk mengusir Dewi Srengenge. Tapi Bu, dengan adanya penyakit Dewi Srengenge itu akan berkeringat di sini. Ini kamu juga akan Putri juga dari sana. Putriku, cepat ke sini. Ada apa ya? Ayah mengundang kamu untuk berdiri di sana supaya kita Tapi aku tidak mau. tapi ini semua demi kebaikan kamu. Baiklah, aku akan melakukan yang saya. Yang baru. Akhirnya, Dewi Srengenge pergi dari sana. Selama berhari-hari, ia berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya tiba
dan ombak besar. Di salah satu barat, dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dewi Srengenge mendengar suara goib yang menyuruhnya menceburkan diri ke laut agar penyakitnya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dewi Srengenge, jika kamu ingin sembuh, ceburkanlah dirimu ke dalam laut ini. Siapa di sana? Setelah melihat sekeliling, sejauh mata memandang, hanyalah hamparan pasir putih beserta ombak bergulung-gulung di sekitarnya. Oleh karena itu, yakinlah Dewi Srengenge bahwa suara goib tadi merupakan sebuah wangsit yang harus ia lakukan demi kesembuhan dirinya. Apa kau akan haji ya apa yang dikatakan oleh suara goib? Akhirnya, Dewi Srengenge pun sembuh dari penyakitnya. Dan kabar kesembuhannya juga sudah sampai ke istana. Akan tetapi, Dewi Srengenge tidak ingin kembali ke istana. Karena kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan gelombang laut, dan Dewi Srengenge juga sudah terlanjur nyaman tinggal di pantai selatan. Maka putri menjadi penguasa laut pantai selatan yang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Juga boleh paling. Sekian dari kelompok kami.